Pelajaran dari Bayat Aqabah pertama, lanjutan. Pelajaran kelima, pengorbanan yang luar biasa dari Rasulullah SAW dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala. Beliau berdakwah siang dan malam tanpa mengenal jenuh dan bosan sedikit pun. Sekalipun mereka menolaknya, beliau tetap tidak pernah putus asa. Dalam ayat disebutkan, laqad ja'akum rusulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Lihat disebutkan, sungguh Rasul datang kepada kalian min anfusikum. Rasul itu dari kaummu sendiri. Kalau dulu Rasul datangi kaum Quraisy, maka itu dari kaum Quraisy sendiri. Kalau itu orang Arab, maka Rasul datang ya dari orang Arab itu sendiri. Kalau itu manusia yang didakwahi, Rasul juga dari kalangan manusia, dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Ya, mereka itu semangat, Rasul itu semangat bil mu'minina untuk memberikan keselamatan bagi orang-orang beriman, raufur rahim. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Maka kalau Rasul itu penyayang pada kita, tentu setiap ajaran akan diterangkan oleh Rasul. Gak mungkin dibiarkan. Ada dosa yang paling besar pasti akan diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa paling besar apa? Syirik. Syirik gak mungkin Rasul cuma diamkan saja, gak mungkin. Karena itu dosa paling besar. Dan juga tidak mungkin Rasul cuma menyebutkan syirik secara umum, tidak sebutkan rinciannya. Pasti syirik-syirik, dosa-dosa syirik, Rasul akan merinci penjelasan mana yang masuk syirik. Ada syirik namanya syirik jali, syirik yang terang-terangan. Doa kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, sembelian kepada selain Allah. Nah, itu syirik terang-terangan itu namanya. Ada namanya syirik khafi. Syirik yang sembunyi-sembunyi, samar. Contohnya adalah riya. Riya itu apa? Pamer amalan. Pengen orang lain itu memuji orang ini, disanjung-sanjung. Maka nggak mungkin Rasul biarkan riya juga tanpa beliau terangkan. Pasti riya juga diterangkan, sampai syirik-syirik besar juga akan diterangkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau inginkan umatnya itu selamat. Itu bentuk raufur rahimnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ibadah juga demikian. Ibadah beliau beritahu mana yang sesuai tuntunan, mana yang tidak sesuai dengan tuntunan. Cukup Rasul beritahu mana yang sesuai tuntunan saja. Yang tidak beliau ajarkan berarti tidak sesuai dengan tuntunan. Beliau cuma ajarkan misalnya kurban, cacat yang harus dijauhi alias nggak boleh ada pada hewan kurban. Apa contohnya? Buta sebelah, pincang yang jelas pincangnya, sakit yang jelas sakitnya, atau yang keempat sangat-sangat kurus sampai tidak ada sum-sum tulang. Mau makan apa? Dagingnya saja nggak ada kok. Ya, empat ini kalau ada pada hewan, ya, untuk dijadikan kurban tidak boleh. Rasul sudah terangkan belum? Sudah. Sedangkan selain empat cacat ini, jika pengaruhnya tidak seperti empat ini, maka tidak dihukumi membuat kurban itu tidak sah. Masih boleh dijadikan kurban, mungkin cuma kurang sempurna. Contoh, hewan kurban itu tanduknya patah, retak,
Boleh nggak jadikan kurban? Boleh. Ya, jadi tanduknya ini patah. Boleh jadikan kurban. Contoh lagi apa ya? Sanglir itu yang jenengan sebut, boleh nggak dijadikan kurban? Boleh atau tidak? Boleh. Harganya jatuh nggak? Jatuh. Namun kalau dijadikan kurban boleh nggak? Boleh. Itu kan nggak kepengaruh ke daging juga. Dagingnya nggak masalah, berat bobot badannya juga yang nggak masalah. Maka masih boleh dijadikan kurban. Ada telinga suek sini, atau ini terpotong. Boleh jadikan kurban atau tidak? Boleh. Masih boleh. Cuma kurang sempurna. Namun kalau ini mau dijadikan kurban, paling bagus cari yang paling sempurna. Kalau ini dijadikan, tidak membuat kurbannya jadi tidak sah, tetap masih boleh dijadikan kurban. Pasti Rasul terangkan, nggak mungkin ada syariat kurban kok nggak diterangkan. Konsekuensi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Raufur Rahim, penyayang pada umatnya, penyayang pada orang beriman. Setiap syariat itu pasti diterangkan. Sholat apalagi. Nanti kalau amalan ringan ini selesai, nanti saya bahas tentang rincian sifat sholat Nabi hadis per hadis. Itu baru jenengan nanti pahami itu. Oh ternyata cara sholat tuh kayak gini loh Kanjeng Nabi. Belum pernah dengar semuanya tak? Angkat tangannya gimana, sampai di telinga ataukah sampai di pundak, sedekapnya bagaimana, baca suratnya seperti apa. Favorit Nabi itu baca surat apa? Kalau jenengan kan sudah tahu surat favorit tak? Iya. Kanjeng Nabi apa? Ada surat-surat tertentu yang beliau baca. Nah itu mesti tahu dari dalil-dalil secara rinci. Nanti setelah ini insya Allah, biar tahu nanti biar sholatnya itu makin lebih bagus. Terus yang keenam, kemenangan kadang-kadang datang pada masa dan tempat yang tidak diprediksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada kabilah-kabilah Mekah, tetapi tidak membuahkan hasil. Penawaran yang sama dilakukan pada Khosroj. Kelompok ini membuahkan hasil, merupakan pembukaan kemenangan dan inti kebaikan dari penerimaan dakwah dan kesiapan membantu berdakwah. Lihat, beliau kadang ngajak suatu kaum ditolak, ngajak yang lainnya diterima. Maka risiko dakwah kayak gitu. Ada orang yang mau menerima dakwah, ada orang yang tidak mau menerima dakwah. Risiko. Kalau diterima yuk alhamdulillah. Kalau nggak diterima ya sudah. Sama seperti Kanjeng Nabi. Ada yang membuahkan hasil, ada yang tidak membuahkan hasil. Maka beliau semangat sekali. Kabilah yang dikatakan oh ditolak ya sudah yang lainnya. Oh yang ini Khazraj terima. Aus dan Khazraj terima, yang ini nggak terima. Maka ada situ baiat Aqabah pertama. Karena ada yang terima sebagian, ada yang tidak terima. Sampai nanti kaum Khazraj itu berbuat baiat dengan Nabi SAW setia pada ajaran beliau. Artinya mau menerima ajaran Kanjeng Nabi. Terus yang ketujuh, dalam baiat Aqabah pertama, beliau berbaiat dan mengawali dengan ajakan mentauhidkan Allah. Mengajak pada tauhid dan menjauhi syirik adalah dakwahnya Nabi SAW dan para rasul lainnya. Dalam ayat disebutkan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Nah, di baiat Aqabah pertama, isi baiatnya, janjinya itu supaya mentauhidkan Allah, berarti meninggalkan kesyirikan. Dan inilah yang jadi dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul lainnya dan Nabi lainnya. Tadi Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi
ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sini adalah perintah untuk mentauhidkan Allah saja. Tidak boleh berbuat syirik. Terus tanpa tauhid, tanpa tauhid maka amalan tidak akan bernilai sama sekali, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Berarti yang berbuat syirik amalannya itu akan terhapus. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan perbuatan-perbuatan syirik biar amalan kita itu selamat. Terus yang ke-8, orang yang diajak Rasul masuk Islam di Mina Aqabah, mereka tidak berhenti sampai di situ. Namun mereka kembali ke Madinah dan menjadi dai yang mengajak umat kepada agama Allah. Karenanya seorang muslim tidaklah boleh merasa cukup dengan melaksanakan ibadah wajib saja, tetapi berkewajiban mengajak orang lain kepada agama dan merasakan tanggung jawab terhadap agama. maka kalau ada yang nerima dakwah sama seperti jamaah di sini hadir, jangan cukup untuk diri sendiri ilmunya, namun sampaikan juga pada orang lain, minimal pada keluarga terdekat terlebih dahulu, baru nanti kepada lingkungan sekitar, baru nanti pada yang lainnya. Terus yang ke-9, disyariatkan pengiriman dai dan pengutusan mereka ke pelosok-pelosok untuk mengajarkan dan menyeru manusia kepada Allah Ta'ala, untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi sewaktu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ke Madinah untuk mendakwahkan manusia dan mengajari mereka. Maka penting untuk mengajak orang-orang, ya perlu ada dai-dai yang terjun ke pelosok-pelosok. Pelosok-pelosok di mana kalau gitu? Masuk-masuk kampung. Apalagi di Gunung Kidul itu, ya Allah, butuh sekali. Ya, dari daerah-daerahnya banyak sekali yang tertinggal. TPA-nya nggak ada, ustadznya nggak ada, ya kan? Masjidnya ada, orangnya nggak ada. Ya, masjidnya sudah ada, orangnya di masjid nggak ada. Maka butuh dakwah. Mudah-mudahan Gunung Kidul makin maju ke depan dengan agama dan Allah senantiasa beri keberkahan. Wonten pengumuman untuk Ahad Legi. Malam Sabtu besok tetap ada atau enggak? Pada sibuk ngurus kurban apa mboten? Hah? Entah nanti sapinya kabur gimana? Enggak mungkin. Ya ngaji berarti malam Sabtu depan tetap ada nih. Awas nanti jenengan alasan lagi jaga sapi. Terus yang Ahad Legi besok itu pengawasan di Al-Ikhlas, Masjid Agung Al-Ikhlas seperti biasa Ahad pagi 5:30 sampai 6:30. Monggo silakan hadir. Nanti kita bahas kitab Bulughul Maram. Terus setelah itu jam 8 sampai jam 10 nanti pengajian Ahad Legi gabungan Palian kalih Sabtosari di Masjid Al Masjidul Qadimah di Karangasem B. Ini info dari PCM Palian. Jadi kemarin saya umumkan pas malam Kamis nanti di Sabtosari dipindah, bukan di Pelanjan, dipindah di Karangasem B. Ya, nanti silakan hadir di Masjid Al Masjidul Qadimah. Apakah boleh kita nabung satu hari 10.000 selama setahun, terus pas hari kurban dibuka buat beli hewan kurban? Alhamdulillah, berarti bisa nabung, iya kan? Ini dapat apa nih? 10.000 satu bulan berarti berapa? 300 ya? 300 tahun berarti berapa? Sudah kambing satu itu. Masya Allah, mudah-mudahan nanti buat program kayak gitu aja. Masing-masing apa nanti dikoordinir siapa gitu. Yang penting uangnya nggak dibawa kabur orang aja. Itu aja, mudah-mudahan.
bagaimana cara mensedekahi rambut anak yang diakikoi, sedangkan ketika dilaksanakan akikoh anak sudah 9 tahun. Mau cukur rambut ya kepiye meneh ya ini. Cukur rambut itu syariat ketika hari ke-7 berlahiran. Ya, hari ke-7 berlahiran. Kalau 9 tahun rambutnya kan sudah banyak. Mau cukur lagi, timbang lagi, itu gramnya sudah banyak juga. Kalau baru lahir, gramnya itu sekitar cuma 2 gram. Dianjurkan sedekah dengan perak, senilai perak. 2 gram berarti 1 perak itu sekitar 10.000. 2 gram perak berarti berapa? 20.000. Nah itu. Kemudian oh iya saya lupa lagi, besok Sabtu apa besok? Lagi apa Kliwon? Sabtu Kliwon je. Nah Sabtu Kliwon ada pengajian juga sore ba'da asar di Masjid Besar Al-Huda Pelayan. Seandainya saya atau bapak punya uang 1 juta, anaknya juga 1 juta, dijadikan 1 untuk beli 1 ekor kambing untuk kurban, di atas namakan bapaknya, padahal tadi uangnya siapa? Bapak dan anak. Itu sah atau tidak? Korbannya dalam 1 keluarga. Syarat untuk kurban 1 keluarga adalah 3. 1. Kurban ini dilakukan untuk orang 1 rumah. Bapak dan anak 1 rumah enggak ini? 1 rumah Ji? 1. Terus yang kedua, yang diatasnamakan ini masih punya hubungan keluarga. Bapak sama anak masuk enggak? Masuk. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah yang diatasnamakan dia atau sahibul kurban ini menanggung nafkah orang-orang yang disertakan dalam namanya. Maka kalau saya mau jawab ini agak berat ini, saya masih nganggap belum sah, karena harus dari 1 orang saja. Berarti cuma urunan bapaknya, kecuali anak memang kasih hadiah untuk orang tua, maka itu jadi milik orang tua, maka baru atas namakan keluarga. Suami, istri. Yang punya uang siapa? Suami 1 juta, istri 1 juta. Nanti suruh istri nambah 1 juta lagi dapat kambing 1, suami nambah 1 juta lagi dapat kambing 1. Akhirnya 2. Orang pelit-pelit. Insya Allah masih ada itu. Cara menyembelih hewan kurban yang lebih afdal harus disebutkan nama sahibul kurban atau tidak? Ingat, yang wajib itu baca bismillah. Yang wajib baca apa? Bismillah. Wajib ini. Bacaan setelah itu adalah wallahu akbar. Bismillah, wallahu akbar. Allahu akbar hukumnya sunnah. Dan Allahu akbar ini cuma kaitannya dengan kurban. Kalau jenengan di luar kurban mau nyembelih cuma bismillah saja. Namun kalau kaitannya dengan kurban baca apa? Bismillah, wallahu akbar. Tambah lagi doakan sahibul kurban dengan membaca di antara bacaannya ya. Allahumma taqabbal min siapa? Allahumma taqabbal min. Namun biasanya penyebutan nama ini agak mengganggu proses karena kita butuh hewan kurban disembelih cepat. Pisaunya udah siap nih. Ini nama masih dicari-cari. Ini siapa yang punya kambing ini? Wah dicari-cari. Wah bingung Pak, sebentar. Wah ini sudah direbahkan nih, kambing sudah siap ini. Pisau sudah siap tadi. Cuma kurang nama coba. Maka harus ada persiapan dulu. Saran saya kalau ini sudah siap, nama juga sudah
Cukup aja dilihat atau diniatkan saja. Karena ganggu proses ini. Apalagi kalau untuk sapi, coba 7 orang. Sudah baca bismillah, Allahu akbar, pisau sudah siap, terus dia masih repot lagi baca 7. Allahumma taqabbal min kisopo ki Joko. Allahumma taqabbal min selamat. Wong pitu. Repot sekali loh. Itu kalau namanya masih pakai Joko Selamat, coba kalau pakai zaman sekarang namanya sulit-sulit coba. Ada yang membantu. Ini yang nyembeli kok yang disuruh kok. Didikte tadi. Itu butuh waktu kan? Dikte lagi lebih lama lagi 5 menit itu wes siap. Sapi kan kasihan cuma lihat ini kapan bapak ingin beli aku. Itu kasihan banget loh, Pak. Maka proses tidak boleh lama. Taruh di depan. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim, sekarang sudah mau nyembeli nih. Ini sudah siap-siap. Nama sebut awal. Allahumma taqabbal min siapa, nama sebut Bismillah wallahu akbar. Langsung. Itu lebih cepat. Nama taruh di depan. Biasanya saya seperti itu. Karena saya mikirnya lama sekali nanti. Allahumma taqabbal minhum. Berarti lihat nama dulu. Boleh. Berarti niat. Nih, kalau cuma sendiri, ini kurban saya sendiri yang nyembelih. Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terimalah kurbanku dariku. Sudah? Tidak pakai ini tadi nggak masalah. Yang penting sudah ngerti ini. Oh, ini Pak ini yang punya. Sudah langsung nyembelih. Sudah siap? Ini bisa jadi jagal apa enggak tahu ini? Ini yang nggak punya nyali pokoknya belajar ya, apalagi saya nom-nom ini loh. Apakah jika kita isbal bisa dikatakan sombong? Ya, baiknya di atas mata kaki. Ya, penampilannya lebih bersih, lebih bertakwa, celananya lebih tahan lama. Itu aja, gampangannya seperti itu. Apakah ada sholat sunnah qobliyah isya? Setiap azan iqamah minimal ada 2 rakaat. Maka azan isya mau nunggu ke iqamah ada minimal 2 rakaat. Jadi mau sebut qobliyah isya boleh. Namun qobliyah isya tidak masuk dalam hitungan 12. Karena 12 ini dijanjikan akan dibangunkan rumah di surga. Hukum memperlama sujud terakhir bagaimana? Sujud itu tidak boleh dikhususkan sujud terakhir saja. Sujudnya gimana Ustadz? Awal sujud, tengah sujud, akhir sujud. Jangan cuma dikhususkan pada sujud terakhir. Kalau menghususkan pada sujud terakhir tidak ada dalil. Dan nggak boleh juga sampai nanti telat dari imam. Imam sudah duduk. Ini masih imamnya sudah membaca innaka hamidum majid wasarak salam coba. Dia baru bangkit. Telat. Itu namanya telat dari imam, nggak boleh. Jangan, bila ada yang berkata janganlah kita sok suci. Karena hakikatnya kita hanya berbeda jalan dalam memilih dosa. Bagaimana cara menanggapinya Ustadz? Ya ini namanya orang berdosa, nggak bisa membela diri. Salah ya salah. Nggak boleh bilang itu sok suci. Kita semua pengen jadi baik. Mau bilang sok suci gimana ya? Kita harus bersih dari dosa, bukan mau bilang sok suci. Yang sekarang lagi terjerumus dalam dosa maksiat, yo ditinggalkan. Kalau orang yang punya kebiasaan berpuasa ayyamul bid, bagaimana kalau bertepatan dengan hari tasyrik? 13 nggak boleh puasa. Hari tasyrik itu 13 tanggal 11, 12, 13 nih, maka 13 nggak boleh puasa ayyamul bid. Puasanya 14, 15. Terus 1 hari lagi gimana? Cari hari lain terserah. Bagaimana jika ada seorang pemabuk yang habis minum, dia ingin bersodakoh kepada satu masjid, sah atau tidak? Selama uangnya halal sah. Dosa dia yang mabuk dia tanggung sendiri. Beda kalau uangnya uang haram. Kalau uangnya uang haram tidak boleh
uang haram dipakai untuk nyumbang masjid. Kaki kanan dengan kelingking jari kiri dan kaki kiri dengan jari kanan. Sebentar, ini apa ini? Kaki kanan dengan kelingking jari kiri dan kaki kiri dengan jari kanan. Apa lagi? Kok tiba-tiba sampai situ? Membersihkan sela-sela jari kaki saat wudu. Haruskah kaki kanan dengan kelingking jari kaki kanan dan kaki kiri dengan kelingking jari kiri, atau bebas? Kaki kanan dengan kelingking jari kanan. Oh gini, ini karo kaki nih kelingkingnya gitu. Kepiye ya caranya itu? Bebas, gak usah diatur-atur kayak gitu. Repot sekali coba. Dia mau ini karo iki, karo iki ya repot. Ini nggak diatur. Yang penting ini sudah gosok itu kaki itu loh. Ini saya baru tahu nih, baru dapat pertanyaan kayak gini nih. Ini malah nyusahkan diri. Ini rasa diatur-atur loh. Ini cuci kaki, ini misalnya kaki ini sudah dicuci kakinya, ini sudah bebas. Nggak mesti nanti yang ini ketemu. Wangel banget itu, resik nanti itu. Saya sekarang berusaha agar menundukkan pandangan. Bagaimana agar tetap bisa menundukkan pandangan di sekolah yang umum SMA? Sibukkan diri saja. Dan jangan kumpul-kumpul dengan cewek-cewek gitu. Selesai. Ini kok pertanyaan numpuk terus ya iki ya. Ustadz, hewan kurban yang disalurkan DS ke masjid-masjid, apakah setiap masjid tersebut mau menerima satu kurban untuk satu keluarga? Mau menerima satu kurban untuk satu keluarga. Maksudnya gimana ini? Dari DS ke masjid-masjid, apakah setiap masjid tersebut mau menerima satu kurban untuk satu keluarga? Ya masjidnya yang harus paham, dan takmir-takmirnya yang harus paham. Satu kurban boleh diniatkan satu keluarga. Kalau ada masjidnya nggak nerima, ya jelas orang ngaji. Iya kan? Ya. Bukan sohibul kurbannya yang salah. Yang salah siapa? Takmirnya tadi dong. Ya sohibul kurban sudah tahu hukum, takmirnya nggak mau nerima. Takmir cuma tahu kalau satu kurban untuk satu orang, nggak boleh bawa nama keluarga. Oh jelas takmirnya ini orang paham. Wah kalau saya ketemu takmirnya itu tak ceramahi takmirnya langsung itu. Nggak ada masalah hukum masa ini. Sohibul kurban sudah paham. Takmirnya orang paham kan? Dia nggak mau nerima tadi. Oh kalau saya nggak usah kasih takmirnya, cari masjid lain. Kalau kurban dengan arisan 14 orang, oh iya, ini juga kalau seandainya nama keluarga nggak diikutkan, misalnya nama Pak Yusuf, Pak Yusuf sudah pakai nama sekeluarga, kita nggak menyebut ini, cuma menyebut Pak Yusuf saja. Tetap Pak Yusuf dapat pahala sekeluarga, walaupun kita tidak sebut nama keluarganya. Paham ini ya? Jadi kalau nama keluarganya nggak dibawa nggak apa-apa, yang penting nama utama. Ustadz, jika mau puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kalau pas hari Jumat, maka niatannya apa Ustadz? Puasa awal Dzulhijjah. Itu niatnya. Hari Jumat kapan nih? Kalau yang tadi berarti tanggal 1. Atau niatannya umum, awal Dzulhijjah. Kalau besok pas hari Jumat pekan depan, berarti tanggal 8. Orang-orang biasanya sebut itu puasa tarwiyah. Tanggal 9-nya puasa Arafah. Boleh niatkan dengan tarwiyah, boleh, boleh dengan Arafah juga boleh. Atau semuanya diniatkan cuma puasa awal Dzulhijjah. Kalau kurban dengan arisan 14 orang dan buka setahun satu sapi dengan setoran 1,5 juta, berarti dapat sapi berapa rupiah itu? Harga berapa? Masih kecil nih ya, 1,5 ini ya. 1,5 kali 7 berapa Pak? Di bawah 17 kan? Iya tak? 15 ya. Nah, jangka waktu 2 tahun, tiap tahun 1 sapi atas nama 7 orang boleh. Kesimpulannya arisan kurban itu boleh. Bolehkah menirukan bacaan murotal di apa ini?
yang di-setel lewat HP, boleh. Ada bacaan sesudah kita niru supaya bacaannya sama selama tidak menyusahkan diri, diperbolehkan. Bolehkah memberi bantuan kepada seorang dengan syarat orang tersebut meninggalkan syirik? Bisa aja, bahkan ini memberi bantuan tujuannya baik, dibolehkan. Saya belum bekerja sehingga belum berpenghasilan, namun tiap bulannya mendapat sangu dari orang tua. Bolehkah saya menabung dari pemberian orang tua untuk berkurban? Boleh. Apa yang diserahkan orang tua berarti sudah jadi milik anak. Satu lagi, bolehkah saya mematikan telepon saat berbunyi di kala sholat, dan apakah sah sholat saya? Sini toh. Ya tadi ini dah, terus bunyi kering. Biasanya cuma tekan satu tombol mati dah, cet. Terus saya masukin lagi, boleh. Bahkan ini satu keadaan, Pak. Ini satu keadaan jadi wajib. Ini kalau tolong nanti kalau HP-nya itu nada deringnya itu campur sari, tolong diganti aja lah. Ini yang saya mau singgung. Imamnya mas bagus di depan ini, sudah baca khusyuk, belakang bunyi HP orang dipateni meneh, coba lihat campur sari. Dan dia nggak punya keyakinan mau matikan HP, mau lanjut terus. Imam terganggu sekali itu, ya Allah, ini surat lagi bahas kematian kok di belakang itu campur sari. Kadang saya emosi juga dengar ini sopo meneh iki ya. Itu makanya nada deringnya buat normal aja, kering gitu hanya sudah. Nggak usah pakai yang macam-macam itu loh. Itu ganggu sekali itu. Apalagi kalau jaringan sering lupa kalau pas mulai sholat untuk matikan. Itu dulu saran saya. Terus yang kedua, kita gerak untuk matikan HP ya. Kan biasanya cuma satu tombol saja Ji, itu sudah bisa mati. Maka satu kondisi malah jadi wajib kalau ganggu orang. Karena orang kanan kiri sudah nggak tenang. Ini suaranya besar lagi, ulang-ulang lagi orang telepon. Kita mungkin dalam batin juga nih, wong sibuk tenan iki, di telepon ulang-ulang kali. Maka saran saya matikan tadi, wajib. Ustadz, kalau ini saya butuh gerak karena HP-nya dalam tas gimana? Wah, kalau saya kasih saran, kalau ini sudah ganggu orang, kamu batalkan sholat, matikan HP dulu, baru lanjut sholat lagi. Ya, jadi sholatnya dibatalkan. Misalnya sudah di rakaat kedua, ya sudah resikomu. Siapa suruh ganggu orang? Ya kan bisa jadi HP-nya di tas kan? Terus HP-nya bunyi terus. Mau gerak, mau matikan itu nggak bisa kecuali harus batalkan sholat. Maka batalkan sholat. Dia batalkan terus matikan HP. Terus kemudian baru lanjut sholat. Dia ulangi lagi dari pertama, rakaat pertama. Makanya sekali lagi saran saya, tolong yang HP-nya nada deringnya itu campur sari, mbok diganti. Paham Bapak nggih? Paham. Ini apalagi tiang sepuh ini yang nggak ngerti HP-nya itu dimatikan gimana itu. Ya. Diganti aja normal gitu loh, nada dering biasa. HP itu yang penting punya pulsa apa enggak, itu aja. Enggak usah neko-neko pakai nada dering ini, wah ini gitu. Yang paling penting pulsa ada atau tidak. Kalau punya internet ya paketannya itu ada atau enggak. Itu aja. Oh sampai suara-suara macam-macam gitu loh. Paham ya? Nah, jadi kalau kesimpulannya suruh matikan, ya kayak tadi, matikan dihukumnya gimana tadi? Bisa jadi wajib. Kalau sampai ganggu orang. Ya, jadi geraknya tadi dia gerak untuk matikan, tidak membatalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kita masih ada satu pertemuan lagi insyaallah sebelum Idul Adha. Jadi kalau mau tanya tentang kurban bisa minggu depan. Jadi yang Rebu tadi ya untuk takmir saja, perwakilan untuk takmir bisa hadir hari Rebu ba'da asar di Darussolihin. Nanti sampai kajian malam Kamis insya Allah. Demikian kita cukupkan. Mungkin semuanya dapat keberkahan, sampai di rumah dengan selamat. Allah berikan rizki yang lancar, penuh berkah, dan kita senantiasa diberikan istiqomah. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.